Pagar laut dibongkar. Kelihatannya keren. Kelihatannya. Tapi enggak. Bukan begitu cara menyelesaikan perbuatan kriminal. Itu orang yang memagar laut. Itu kriminal. Penjahat. Harus dihukum. Jadi bagaimana? Tangkap itu orang. Ya, dalangnya tangkap. Si Aguan tangkap. Siapa lagi? Kalau si Aguan ada main mata sama Joko, ya tangkap si Joko. Gitu. Setelah tangkap, suruh dia yang bongkar. Itu baru keren. Ya. Ya kalau aparat yang bongkar, ya keluar duit lagi untuk biaya pembongkaran. Terus kerennya di mana? Oh, negara kok kalah sama maling. Gitu loh. Si Trenggono tuh ngapain? Dia menteri KKP kan? Menteri Kelautan kan? Kacau bener dia. Aduh. Terus Menteri BPN Agraria ngapain? Oh, katanya BPN ngeluarin sertifikat HGB ke laut. Laut itu kok dikasih HGB? Kacau, no. Ayo Pak Presiden, pecat itu semua menteri-menteri bawaannya si Joko itu, berbahaya itu. Netizen ada komentar. Diinjak-injak. Injak-injak nih Pak Jokowi ya. Diinjak-injak ya. Wah, diinjak-injak tuh. Nah, inilah Pak Jokowi diinjak-injak. Mana nih si Coki dan si Batman, buzzernya Aguan, yang selalu membela-bela mengenai persoalan pemagaran laut di Banten. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak yang di video pertama tadi, bahwa seharusnya tidak hanya dibongkar saja mengenai persoalan pagar di laut ini, tapi proses sampai ke akar-akarnya, siapa yang memfasilitasi dan siapa yang memberi izin untuk memagari laut tersebut. Dan seharusnya proses Aguan dan juga Jokowi sebagai dalang di balik semua ini. Andai saja Jokowi atau Mulyono ini diberi waktu untuk menjabat sebagai presiden 3 periode, mungkin saja langit pun akan dijual. Aduh. Nah, sobat-sobat, untuk itu tanpa berlama-lama kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan polemik atau keseluruhan mengenai persoalan pemagaran laut ini yang membentang sejauh 30 km. Yang akhir-akhir ini sudah semakin terang siapa pelakunya dan siapa yang memberi izin. Untuk itu langsung saja ke videonya. Seumur-umur baru tahu saya itu kalau laut bisa dikapling, bisa disertifikatkan mulai tahun 2022 di eranya Jokowi. Andai kata PDIP meloloskan 3 periode Jokowi, untung saja bisa jadi langit itu dikapling-kapling, disertifikatkan. Langit. Udara itu dijual kiloan. Parah era Jokowi, pol parah. Hei, para budak-budak Jokodok, kalian sekarang ini diam. Pada junjungan kalian yang sudah menjual laut Indonesia untuk kepentingan oligarki, buka mata kalian, buka mata kalian lebar-lebar. Laut ini sudah ada sertifikatnya, bukan darat. Sudah ada HGB-nya. Kalau bukan rezim Jokowi, terus siapa yang bertanggung jawab? Pik 2 yang katanya proyek PSN, mana yang katanya proyek PSN? Siapa yang memberikan akses Ya Mulyono, siapa lagi? untuk Pik 2 dibangun? Rezim Jokodok.
yang sebagai gengnya 9 naga oligarki. Kalian pada diam sekarang. Kebusukan Jokodok sebentar lagi akan terbongkar semua. Ini Kalian sudah mulai merasa terbongkar loh. gila apa? Selalu membela Jokodok, padahal Jokodok itu rezim paling parah sebagai kepala geng oligarki 9 naga. Laut ini laut dijual sama Jokodok. Laut. Kalian pada diam. Nah, kan mulai Nah, ini. Pak Jokowi dibawa kemarin masalah. Masku, bukan masalah Pak Jokowi dibawa-bawa, dikait-kaitkan. Betul. Tetapi kan Perpu proyek strategis nasional itu kan di era Jokowi. Itu yang dimaksud sama Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah. Ya perlu dong diperiksa sampai seberapa PSN itu sehingga kok laut dipagar-pagarin supaya terang benderang. Nggak mungkin dong orang berani mager-magerin laut kalau nggak ada backingannya undang-undang atau peraturan pemerintah. Ini bukan masalah dikait-kaitkan. Ya memang terkait karena kebijakannya di zamannya Jokowi. Gitu loh Mas. Salam hormat Mas. Aduh, akhirnya pemilik pagar laut sudah terungkap. Ternyata bukan seperti yang dibilang manusia ini dan manusia ini. Abu Janda. Kalau kata Menteri ATR, akui pagar laut bersertifikat HGB, hak guna bangunan. Ini daftar pemiliknya. Jumlah sertifikat hak guna bangunan ini mencapai 263 bidang sertifikat atas nama beberapa perusahaan. Yang pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Waduh, berarti sudah jelas pagar laut yang bikin bukan warga setempat, yang kata bajer-bajer itu swadaya masyarakat, ternyata bohong. Yap guys, semakin terangnya apa yang menjadi kebohongan para buzzer-buzzernya Aguan, para buzzernya Mulyono terkait dengan pemegaran laut, yaitu Coki, Batman, dan juga Abu Janda, dan juga yang lain. Saya kira hari ini mereka tidak lagi nampak di permukaan karena sudah menyadari bahwa apa yang selama ini menjadi kebohongannya sudah terbongkar dan junjungannya sudah terancam. Bayangin aja, bukan cuman pasir sedimen yang dijual, laut pun ikut dijual. Seandainya memang orang ini masih menjabat, mungkin seisi bumi ini habis dijual. Yang penting memberikan keuntungan besar. Si Mulyono ini pasti akan mengerjakan. Dia tidak pernah berpikir bagaimana dampak kerusakan yang akan dialami negeri ini ketika melakukan hal tersebut. Karena yang dipikirannya hanya keuntungan-keuntungan dan kekuasaan. Mengenai persoalan kesejahteraan rakyat Indonesia, itu urutan yang paling terakhir. Nah sahabat-sahabat, sekiranya itu, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.